Ya tidak masuk akal karena modal usaha adalah dari DKI. Ya tentu DKI berhak untuk mempertanyakan keuntungannya. Kemudian bagaimana pembagian modal? Jangan-jangan 100 miliar itu juga modal dari DKI, kan boleh kita pertanyakan. Modal utama kan dari DKI. Modal utama itu adalah uang rakyat. Ya tentu rakyat berhak untuk mempertanyakan apa yang keuntungan yang dia dapat. Nah, dari situlah maka BPK sudah menyampaikan tidak lagi ada boleh keluar uang Rp1 pun dalam proses pelaksanaan acara Formula E. Diberikan approval sirkuit untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta adalah di Ancol. Pada saat kemarin survei juga beliau bilang bahwa ini akan menjadi salah satu sirkuit yang terbaik untuk Formula E karena di beberapa tempat akan ada perubahan elevasi yang mana ada sedikit naik, sedikit turun, dan juga ada sedikit ada tikungan fast corner, ada slow cornernya juga. Kita tidak mempersoalkan soal venue-nya karena kan venue-nya ini tentunya urusan dari penyelenggara ya. Tetapi yang kita persoalkan adalah apakah perlu tepat dan ini memang mendesak untuk dilaksanakan sekarang dengan kondisi pada saat pandemi. 1,4 triliun pendapatan itu salah Pak Gilbert. Putaran ekonomi, impact ekonomi yang dilaksanakan pada hari itu, pelaksanaan sebelum dan pas pelaksanaan itu sekitar 78 juta pound sterling. Kenapa muncul 1,4 triliun? Itu bukan profitnya Pak Gilbert, itu melainkan putaran ekonomi dalam kegiatan Formula E. Ini menjadi persoalan utama sebenarnya, karena kita tidak percaya hasil audit dari BPK mengatakan bahwa ini akan merugi. Sehingga alasannya berbagai macam dan itu bisa dilihat di hasil audit BPK. Lalu kemudian siapa? Pohon di Monas ditebang, PDIP minta Anies tak rusak lingkungan untuk trek Formula E di Ancol. Fraksi PDIP DPRD DKI mewanti-wanti Gubernur Anies Baswedan untuk tetap memperhatikan lingkungan dalam membangun sirkuit atau lintasan balap Formula E di kawasan Ancol. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengingat pihak Pemprov DKI Jakarta sempat mengorbankan 191 pohon saat proyek revitalisasi Monas pada 2019 lalu. Kami meminta kepada pihak penyelenggara agar tidak melakukan kesalahan yang sama dengan Monas, yaitu melakukan pembangunan dengan sembarangan tanpa memperhatikan lingkungan di wilayahnya tersebut, ucapnya dalam keterangan tertulis pada Rabu. Tanya itu, PDIP juga menuntut Anies CS agar segera menyerahkan studi kelayakan pelaksanaan Formula E di Ancol. Asalnya DPRD hingga saat ini belum menerima studi kelayakan penyelenggaraan balap mobil bertenaga listrik itu dari Pemprov DKI. Kami sejak awal tetap konsisten meminta transparansi terkait penyelenggaraan Formula E ini yang telah menghabiskan anggaran APBD 560 miliar rupiah, ujarnya. Sekaligus meminta studi kelayakan penyelenggaraan Formula E di Ancol yang rencananya digelar 2022, sambungnya menjelaskan. Menurut studi kelayakannya ini penting untuk memastikan pelaksanaan Formula E di Ancol tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Gembong tidak mau kasus hilangnya 191 pohon yang ditanam oleh para diplomat negara tetangga di Monas terulang kembali. Sebab ratusan pohon itu merupakan simbol perhatian dunia kepada lingkungan yang kian hari semakin rusak. Pemprov DKI belum memberikan penjelasan kepada publik tujuan revitalisasi Monas, sehingga harus mengorbankan 191 pohon yang memiliki nilai sejarah, tuturnya. Pada 2020 lalu, Pemprov DKI memang sempat mewacanakan akan mengganti ratusan pohon yang ditebang di kawasan Monas itu. Total ada 573 pohon yang akan ditanam di sejumlah lokasi yang menggantikan 191 yang ditebang untuk memutuskan rencana Anies merevitalisasi Monas. Simbol kepedulian lingkungan yang ditanam para diplomat negara sahabat itu tidak dapat serta-merta digantikan oleh sesuatu yang tidak punya makna setara dengan simbol yang hilang tuturnya. Diberitakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui PT Jakarta Propetindo Jakpro telah menunjuk Sekjen Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Amal Sahroni sebagai Ketua Pelaksanaan Event Balap Mobil Listrik Internasional Jakarta X Pride atau Formula E Jakarta 2022. Sementara Ketua IMI Bambang Susatyo atau Bamsud didapuk sebagai Ketua Panitia Pengarah Formula E untuk membantu tugas Sahroni. Adapun keputusan tersebut diambil Anies setelah pertemuannya dengan co-founder Formula E Alberto Longo, Direktur Formula E Alberto Longo, Direktur Utama PT Jakpro Widi
Amanasto, Ketua Umum IMI Bambang Susatyo, dan Sekjen IMI Amal Saroni di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu. Panitia pelaksanaan Formula E sendiri telah memutuskan kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara sebagai tempat untuk ajang balap perdana Formula E Jakarta yang dijadwalkan digelar pada 4 Juni 2021 mendatang.